Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Erlangga Sani dan rekan saya Anida Rifkoh akan menjelaskan mengenai kimia fluida panas bumi dengan referensi buku yang ditulis oleh Stuart F. Simmons. Baik, adapun subbahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai sistem hidrotermal, yang kedua mengenai zat terlarut air dan sumbernya, yang ketiga mengenai klasifikasi air geotermal, yang keempat mengenai boiling system, yang kelima mengenai keseimbangan ion, dan terakhir mengenai analisis kimia. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai pembahasan dari subbahasan tadi, seperti yang kita ketahui, fluida panas bumi memiliki komposisi kimia sangat beragam. Keberagaman komposisi kimia fluida panas bumi sebagian besar mencerminkan kondisi geologinya. Perbedaan komposisi ini dipengaruhi oleh sumber air resapan dan kontribusi volatil atau senyawa kimia dari sumber aromatik. Baik, yang pertama yaitu sistem hidrotermal. Ya, sistem hidrotermal merupakan suatu sistem sirkulasi fluida panas pada suatu sistem panas bumi. Berdasarkan Ellis dan Mahon 1997, sistem hidrotermal diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan gaya geologinya, yaitu cyclic system dan juga storage system. Kedua kategori ini dapat disebut sebagai sistem terbuka dan sistem tertutup. Parameter pengontrol utama di sini adalah permeabilitas. Misalnya keberadaan saluran seperti patah atau rekahan yang memanjang ke bawah dari permukaan menjadikan sistem tersebut merupakan sistem terbuka, sedangkan saluran tertutup atau batuan kedap air menjadikan sistem tertutup. Ya, yang pertama yaitu cyclic system. Cyclic system merupakan suatu sistem hidrotermal yang sangat bergantung pada air yang meresap dari permukaan, kemudian masuk ke lapisan reservoir yang poros dan permeable, dan kemudian terpanaskan oleh heat source, lalu kembali naik ke permukaan, baik dalam manifestasi permarol, mata air panas, ataupun yang lainnya. Kekuatan pendorong ini karena ada sumber panas anomali di kedalaman, misalnya magma. Yang dalam hal ini sirkulasi dikenal juga sebagai konveksi. Ya, selanjutnya cyclic system dibedakan menjadi dua, yaitu suhu tinggi dan suhu rendah. Adapun cyclic system dengan suhu tinggi berada pada suhu reservoir di atas 160 derajat Celcius, sedangkan sistem cyclic dengan suhu rendah berada pada suhu reservoir kurang dari 150 derajat Celcius, yang terbentuk sebagai akibat dari rekahan sistem patahan yang bertindak sebagai saluran yang memungkinkan air permukaan menembus beberapa kedalaman. Selanjutnya yaitu storage system. Storage system merupakan suatu sistem hidrotermal di mana air berasal dari aquifer yang terpanaskan oleh heat source. Dalam sistem ini, fluida panas berada di aquifer untuk jangka waktu geologis yang lama, hingga ratusan atau juta tahun-tahun yang lalu. Biasanya berasosiasi dengan sedimen, sehingga menimbulkan tekanan metastatik ataupun tekanan geopressure. Contoh baik ditemukan pada cekungan sedimen yang luas berisikan air bawaan atau connect water. Ya, dapat dilihat pada slide gambar di atas merupakan tabel komposisi unsur kimia yang terkandung pada beberapa lapangan panas bumi dengan sistem cyclic ataupun sistem storage. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai zat terlarut air dan sumbernya. Air panas bumi cenderung mengandung konstituen terlarut serupa dalam berbagai konsentrasi. Perbedaan konsentrasi terutama disebabkan oleh perbedaan suhu, kandungan gas, sumber pengisian ulang atau recharge, masukan magmatik, jenis batuan, kondisi dan durasi interaksi air batuan, serta pendidihan atau boiling dan pencampuran. Adapun konstituen terlarut umumnya terdiri dari tiga, yaitu anion, kation, dan unsur netral. Anion sendiri terdiri dari Cl-, HCO3-, SO4-2-, F-, I-, dan Br-. Dan kation terdiri dari Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Rb+, Cs+, Li+, Mn2+, Fe2+, Al3+, dan NH4+. Dan konstituen netral yaitu SiO2, B, CO2, H2S, dan NH3. Zat terlarut dalam fluida geotermal dibagi menjadi dua kategori, yaitu konstituen pembentuk bantuan yang umum, yaitu kelarutannya dibatasi oleh kesetimbangan air mineral yang mendukung retensi elemen dalam fase mineral, yaitu lebih rendah di dalam air. Contohnya kebanyakan kation Na, K, Ca, Mg, Rb, Cs, Li, Mn, Fe, dan Al. Sementara yang kedua yaitu unsur-unsur yang larut, jauh lebih berlimpah dalam fase cair daripada dalam mineral, dan sekali dalam larutan tidak segera berpartisipasi dalam reaksi. Unsur-unsur ini disebut sebagai konservatif, yaitu dilestarikan dalam fase cair.
Dua yang umum dianalisis adalah klorida dan boron. Tetapi komponen lain seperti Li dan Br mungkin juga termasuk dalam kategori ini. Ya, baik sumber air recharge berasal dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu meteorik, yaitu berasal dari air hujan. Lalu yang kedua berasal dari air laut, terdapat di beberapa sistem panas bumi dekat pesisir. Yaitu yang selanjutnya yang ketiga itu connect water. Umumnya merupakan air yang terperangkap di cekungan sedimen. Dan yang keempat yaitu magmatik, yaitu hasil rembukan larutan magma dan bercampur dengan air meteorik. Penentuan jenis recharge water dalam suatu sistem panas bumi didasarkan pada komposisi isotop stabil hidrogen dan oksigen. Gambar di pada slide merupakan diagram komposisi isotop oksigen dan hidrogen yang dapat membantu kita menunjukkan asal fluida suatu sistem panas bumi. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi air geotermal yang dapat dibagi menjadi 4, air klorida, air sulfat, air bikarbonat, dan juga air asin atau brine. Yang pertama yaitu air klorida. Air klorida adalah jenis cairan yang dominan banyak di sistem panas bumi. Adapun ciri dari air geotermal yang termasuk dalam air klorida adalah seperti berikut, yaitu mengandung Cl, Na, dan K yang tinggi, warnanya relatif jernih, berwarna kebiruan di mata air alami, umumnya pH-nya netral, dan terdapat endapan silika sinter di sekitarnya. Dalam hal komposisi, mengandung klorida sebagai anion utama merupakan antara 0,1 sampai 1 berat persen cairan. Lainnya zat larut penting termasuk natrium, kalium, kalsium, dan magnesium yang terjadi sebagai kation. Selain itu, perairan ini mengandung konsentrasi tinggi silika, yaitu SiO2, konsentrasi signifikan bikarbonat HCO3, dan konsentrasi yang dapat dideteksi klorida, amonia, boron, arsenik, lithium, rubidium, dan cesium. Selanjutnya yaitu mengenai air sulfat. Asam sulfat panas bumi terbentuk di bagian paling dangkal dari sistem di atas permukaan air regional. Oleh karena itu, mereka memberikan sedikit indikasi tentang sifat bagian yang lebih dalam dari sistem. Adapun ciri-ciri dari air sulfat adalah sebagai berikut, yaitu memiliki kandungan sulfat yang tinggi, memiliki kandungan Cl yang sangat rendah, lalu airnya cenderung keruh, dan pH-nya itu asam 2 sampai 5. Air sulfat panas bumi terbentuk di bagian paling dangkal dari sistem di atas permukaan air regional. Komposisi perairan ini mencerminkan pembubaran batuan karena sifat asamnya. Oleh karena itu, biasanya mengandung konsentrasi tinggi bahan tersuspensi seperti pot lumpur. Kejadian lain dari air asam sulfat termasuk steaming ground dan kawah runtuh. Perairan asam sulfat juga ada di sisi dan di puncak gunung berapi aktif dan mengandung konsentrasi klorida yang cukup besar, lebih dari 1000 ppm Cl. Yang ketiga itu adalah air bikarbonat. Air bikarbonat juga disebut sebagai air yang kaya CO2. Mengandung klorida rendah dengan bikarbonat sebagai anion utama ditambah sulfat variabel. Adapun ciri-ciri fluida panas bumi yang merupakan air bikarbonat adalah sebagai berikut, yaitu CO2 yang tinggi, Cl yang rendah, pH-nya 5-7 dan ada endapan travertin. Dalam sistem yang didominasi oleh batuan gunung berapi, air bikarbonat biasanya terbentuk di wilayah bawah permukaan yang dangkal dan marginal di mana gas CO2 diserap dan uap dikondensasi menjadi air tanah yang dingin. Kondensasi uap memanaskan air tanah, maka istilah steam heated sering digunakan. Dalam beberapa sistem panas bumi, misalnya di Yellowstone dan Valleys, USA, pembentukan perairan bikarbonat dipengaruhi oleh keberadaan unit batuan kapur di bawah permukaan dan pelepasan mata air pada sinter deposit permukaan travertin atau CaCO3. Selanjutnya klasifikasi air geotermal yang selanjutnya yaitu adalah air asin atau brine, yaitu air yang mengandung zat larut dalam konsentrasi tinggi. Klorida adalah komponen utamanya yang terdiri dari 10.000 hingga 100.000 hingga lebih dari 100.000 ppm dengan konsentrasi Na, K, dan Ca yang tinggi untuk keseimbangan muatan. pH asam lemah karena konsentrasi zat larut yang kuat. Air asin dalam sistem panas bumi terbentuk dengan cara yang berbeda. Misalnya air asin yang bawaan yang terperangkap di cekungan sedimen atau biasa tersebut connect water, atau pembubaran urutan evaporat oleh air meteorik. Dalam beberapa kasus, densitas air asin pekat cukup tinggi sehingga tidak naik, misalnya di lautan Salton di California.
Berikut adalah tabel tipe air pada sistem panas bumi yang mungkin dapat memudahkan kita selanjutnya untuk mencirikan suatu fluida panas bumi. Yang pertama yaitu groundwater ada di pH 6 sampai 7,5 dan anion utama yaitu HCl3-. Lalu apabila fluida panas bumi tersebut merupakan tipe air klorida, maka pH-nya berada pada rentang 4 sampai 9 dengan kandungan anion Cl yang cukup banyak namun sedikit HCl3-. Lalu apabila fluida panas bumi tersebut mengandung atau merupakan air klorida bikarbonat, maka pH-nya ada pada rentang 7 sampai 8,5 dengan anion Cl dan H3-. Lalu air bikarbonat ada pada rentang pH 5 sampai 7 dengan anion HCl3-. Lalu air sulfat ada pada rentang pH yang asam yaitu 1 sampai 3 dengan anion SO4 2- dan sedikit Cl. Dan terakhir yaitu air sulfat klorida dengan pH 1,5 dengan anion SO4 2- dan Cl. Jadi berikutlah tipe-tipe air panas bumi dan ciri-cirinya meliputi pH dan anion yang diharapkan dapat memudahkan kita selanjutnya untuk mengidentifikasi fluida panas bumi yang ada pada suatu manifestasi seperti itu. Nah, selanjutnya gambar di sini merupakan diagram Turner atau diagram segitiga ClSO4HCl3. Diagram ini merupakan salah satu cara yang dapat membantu kita untuk menentukan jenis atau kandungan fluida panas bumi dalam suatu manifestasi dengan cara melakukan plot presentasi dari Cl, SO4 dan HCl3 untuk mendapatkan informasi mengenai asal fluida dan juga jenis atau kandungan unsur kimianya seperti itu. Nah, selanjutnya sistem boiling akan disampaikan oleh saya Ani Darifko.